Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan OTT, obrolan terus terang bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like sehari-hari dan subscribe ya guys. Hari ini kita berbicara tentang bus Trans Metro Pekanbaru. Yang mana bus Metro Pekanbaru ini didirikan pada tahun 2009 mengacu pada surat keputusan Menteri nomor 111 tahun 2009 pada Juni 2009. Berdirilah bus Transmetro yang awalnya dikelola oleh BUMD. Seiring waktu, 20 armada pertama dikirim oleh Kementerian Perhubungan untuk melengkapi dua koridor awalnya yang diberlakukan. Sehingga pada 2017 ataupun 2015, itu Kementerian Perhubungan memberikan kembali bis sebanyak 50 armada dengan 15 koridor. Nah, terakhir saya dapat informasi ada 95 unit bus armada yang ada di Pekanbaru, namun yang layak jalan hanya 26 unit saja. Karena April 2025 yang lalu, Wali Kota Gunung Gro dan Wakil Wali Kota Pekanbaru melakukan sidak lah di bus Transmetro. Makanya terdapat hal-hal adanya mobil yang tidak layak digunakan ataupun yang banyak menganggur. Untuk berbicara masalah ini, sudah ada Kepala UPT Bus Transmetro yaitu Bung Sarwono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat. Nah, ini perdana guys. Sama orang bus Transmetronya. Sebenarnya Kepala Dinas sudah mengizinkan beliau nih. Jadi izin Pak Narko ya. Pak Narko kebetulan senior saya di UGM. Oh, siap. Baik, Bang. 90 sekarang tinggal 26 unit. Betulkah itu? Jadi begini, tentu saya jelaskan dulu dari awal ya. Apabila masyarakat simpang siur tentang berita ini, tentu wajar kalau kita harus menjelaskan. Karena hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan saya selaku Kepala UPT tentu harus memberikan keterangan yang seharusnya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa bagi kami tentunya, supaya membersihkan apa-apa yang dituduhkan gitu kan. Jadi bukan membersihkan, klarifikasi. Jadi alhamdulillah saya diundang dengan Bung Eka, luar biasa. Saya mulai jelaskan terkait sejarah. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa di 2009 kemudian di 2012, 2013 ke perusahaan daerah, kembali lagi ke Dinas Perhubungan 2015, kemudian dialihkan lagi 2018, tidak salah ke perusahaan daerah lagi, ya kan? Sampai di 2021 itu titik balik dari Transmetro ini dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan. 2021 ya? Iya, 2022 awal. 2020 dari yang tadinya 2018 diserahkan ke perusahaan daerah, kembali lagi ke disub itu di 2022 awal. Jadi di awal 2022 itu memang kita mungkin kondisi bus juga sudah mulai menurun ya, karena yang 50 unit itu kan diadakan di tahun 2015 oleh Kementerian Perhubungan, diberikan ke Pemko. Betul. Nah, artinya kalau barang tersebut dipakai perusahaan daerah, kemudian mungkin pada saat perusahaan daerah menggunakan ada beberapa kendaraan yang memang sudah tidak layak juga. Jadi waktu kami operasikan itu sebenarnya tinggal 12, Pak. Bung Eka, tinggal 12 sebenarnya. Di 2022 awal itu sebenarnya bus yang bisa kita operasikan itu 12. Nah, pelan-pelan kita perbaiki, pelan-pelan. Di 2023 full kembali di 30 sampai 46 bahkan. 46 kita perbaiki, bagus. Nah, sebenarnya kondisi kenapa bus tersebut itu menurun SO-nya, SO namanya ya, siap operasi. Nah, ada dua istilah, siap guna operasi dan siap operasi. Nah, kita harusnya punya SGO itu di atas SO. Nah, sedangkan SO kita menurun dikarenakan di tahun 2024 itu ada terjadi, ya mungkin kawan-kawan sudah tahu lah ya, di bulan Oktober, bulan September
tahun 2024 itu ada peristiwa apa kan kawan-kawan sudah tahu semua kan? Nah, itu mengakibatkan tunda bayar. Oke. Nah, tunda bayar itu terhadap pembayaran ATPM. ATPM ini apa? ATPM itu yang menangani yang memang menangani bus yaitu Hino dan Isuzu. Artinya ATPM itu ya memang ininya apa namanya? Pemegang hak merek. Pemegang hak merek terhadap bus tersebut. Jadi kita tuh perbaikannya kan memang ke mereka. Oke. Jadi pada saat di tahun 2024 September Oktober itu memang sudah tidak bisa membayar lagi karena mungkin ya saya tidak perlu menjelaskan lah karena peristiwa apa yang terjadi di bulan-bulan itu gitu di tahun 2024. Nah, itu menyebabkan tunda bayar sampai setahun. Oke. Nah, dan dari September itulah di-stop oleh Hino dan Isuzu untuk kita masuk ke bengkel mereka, sehingga kita perbaikan mandiri. Oke. Perbaikan mandiri. Nah, kemampuan perbaikan mandiri tentu berbeda dengan ATPM yang Ya, pegang. betul. Artinya menurunnya performa itu dikarenakan tunda bayar yang terjadi di tahun 2024 sampai di titik di bulan-bulan Februari, Maret itu sudah mulai menurun. Oke. Dari yang seharusnya 38 yang beroperasi tinggal sekitar 33, 32. Nah, itu dikarenakan memang sudah bayar. Nah, barulah dibayarkan di bulan kemarin ini, bulan Oktober. Oktober 2025. Baru dibayarkan. Barulah kami bisa masuk lagi. Oke. Nah, itulah kenapa performa bus Transmetro menurun. Bukan karena ada apa-apa ya, karena kemampuan pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dan yang bersangkutan tidak mau masuk karena Bapak masih punya utang. Jadi nggak bisa Bapak masuk untuk ke Hino. Itu wajar karena kami juga ada histori pada saat yang lampau dengan perusahaan daerah juga punya utang ke Hino dan Isuzu. Makanya histori itulah yang menjadi dasar mereka untuk tidak dapat menerima bus kita pada saat kita punya hutang. Nah, itu dia. Berarti gini, dari 95 unit lah ya. 90, Pak. 90 ya. 90. 90 yang dihibahkan Kementerian Perhubungan untuk pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi berarti kan Pak Saurwono ngomong awalnya 12 dipindahkan kita dari perusahaan daerah, 12 ya, yang bisa 2022 awal ya. Nah, awal kan dipindahkan 12 yang lain 12 jalan. yang lain jalan. Oke ya. Sisa yang 12 ini kan panjang nih rentetannya Ya, dari 90 kan berarti kan hampir sekitar 60 unit, 68 unit lah. Jadi hitungannya gini, untuk bus Hino itu sebanyak 50. Bus Hino 50. Oke. Terus Isuzu 25 tambah 10 Ya. tambah 5. Nah, yang 25 ini kan memang umurnya juga sama, sudah tua juga. Memang sudah banyak juga yang tidak layak. Ya. Dan memang waktunya untuk di scrapping. Nah, yang Betul, sebenarnya yang 5 ini yang tidak layak tadi itu kan barang yang dikirimkan kan baru kan. Baru. Otomatis kan yang dikirimkan oleh Kementerian Perhubungan itu 2000 yang 50 unit itu kan 2015. Ya kan berarti kan taruh 20 armada itu kan 2009 kan kita kan beranggapan bahwa mobil itu baru berarti kan ke tahun 2009. Ya. Kalau dibandingkan kalau sekarang berarti kan mobil itu udah hampir 16 tahun nih. Ya kan memang ada biaya penyusutan otomatis kan gitu. Apalagi tadi ada yang SGO siap guna operasi sama SO tadi siap operasi. Nah, ya gini, saya berpikiran begini. Mobil ini kan bagaimana cara maintain-nya? Kenapa kok bisa jadi penyusutan yang sangat signifikan tadi itu? Itu saya juga tidak bisa jelaskan secara detail karena yang posisinya nanti kalau saya jelaskan nanti ada pihak lain yang akan dirugikan dalam hal ini. Saya juga tidak mau juga membuat pihak lain dirugikan karena posisinya saat itu memang kita juga maklum karena pada saat COVID itu apa namanya? Ya penurunan performa dan penumpang dan seluruh anggaran juga menurun pada saat dipegang oleh perusahaan daerah. Saya juga paham pada saat itu, makanya waktu dikembalikan ke kami lagi itu tinggal 12 dari sebenarnya 85 ya, 85. Yang 5 itu masih baru. Sampai dengan saat ini yang 5 ini tidak masuk dalam hitungan yang
33. Artinya 5 ini standby untuk operasional masyarakat yang ingin menggunakan Transmetro. Artinya misalnya nih ada kegiatan dari pemerintah Kota Pekanbaru yang memerintahkan kita untuk pengangkatan massa, pengumpulan massa. Jadi yang 85 ini waktu itu di 2022 awal tinggal 12 yang bisa kita operasikan. 12. Iya, tetapi pelan-pelan kita naikkan SGO-nya menjadi sampai dengan di 46. Di 2023 sampai 46. 2023 sampai 46. Ya, sampai mencapai di SGO 46. Artinya sebenarnya sudah mulai naik lagi dari 12 ke 46. Sisanya saya juga tidak mungkin memperbaiki seluruh bus yang ada. Karena yang kita operasikan hanya di dalam anggaran kita hanya di 46 gitu. Oke, 46. Berarti yang saat ini yang layak jalan itu total berapa? Sekarang yang layak jalan itu totalnya 33. 33 unit. 33 unit. Saya dapat informasi, mobil ini juga ada yang bermasalah, mungkin panas, tapi tetap dijalankan dikarenakan tadi itu kekurangan armada. Apakah betul itu? Betul. Jadi saat ini dari 33 atau 35-an lah, 35 bus yang bisa kita gunakan yang SO, siap operasi, itu memang sekitar 5 atau berapa unit seling batuk-batuk. Dan itu tidak saya pungkiri, karena memang dari segi umur memang sudah tua, dan dari segi perawatan kita sudah 1 tahun tidak bisa masuk ke ATPM. Itu juga faktor yang mempengaruhi dari performa bus. Jadi saat ini syukur alhamdulillah bisa masuk lagi di akhir bulan ini, di akhir bulan Oktober kemarin, karena sudah dibayarkan di awal Oktober untuk pembayaran tunda bayar. Berarti yang layak jalan 33 sampai 35-an. Itu yang panjang semua bisnya atau yang pendek? Ada campuran. Campuran ya. Campuran. Berapa total bus panjang sama bus yang pendek? Oke, jadi kembali lagi ke awal ya. Jadi di 2015 kita mendapat 50 bus besar yang ukuran 12 ya. 12 meter. Kemudian tahun selanjutnya kita memperoleh di 25 unit bus sedang yang Isuzu mereknya. Oh, itu yang Isuzu. Isuzu mereknya. Kalau ini yang Hino. Yang 25 kemudian Isuzu. Kemudian dapat lagi 10 yang Isuzu juga. Jadi Isuzu itu ada sebanyak 40 ya. 40. Nah, yang 35 seharusnya operasi, yang 5 standby. Kan itu. Yang 5 aman, tidak ada masalah. Karena ini berarti yang berjalan semua Isuzu enggak? Campur kan? Campur sama yang Hino kan? Campur sama Hino. Nah, dari 33 unit tadi yang standby, dengan ketepatan waktu ceritanya nih, awal dibentuknya bus itu kan di halte itu kan setiap 5 menit. Iya, betul. Ya kan? Ada 15 koridor. Apakah masih 15 koridor saat ini? Tidak. Saat ini semenjak waktu kita operasikan itu, sebenarnya kemarin tuh cuman dua trayek. Di 2022 tuh awalnya 2. Naik 3, naik 4, naik 5. Ini bisa diceritakan kemana aja? Koridornya tetap 01 sama 03. 01, 03. 01 tuh Pandau Ramayana, STC, dan apa namanya? 03 itu awal bros sampai di UIN. Nah, itu awal kita melayani dulu. Di Februari 2022. Karena unitnya masih 12. Kita operasikan yang penting dulu. Kemudian naik pelan-pelan, kita tambah di 4A. Di 4A itu Tenayan ya, masuk ke Kulim, itu di STC Kulim. Naik lagi, kita tambah lagi sampai di 8 koridor saat ini. 8 koridor saat nah, di 2025 ditambah lagi ada Oplet Aman. Nah, 2 trayek kan. Nah, itu Oplet Aman itu kan hanya baru di Panam saja ya, sampai dan baru 1 unit nih. Baru jadi 2 lah atau 3 sekarang. Sekarang 6. Udah 6 sekarang. 6. Kita 6 unit. Untuk Oplet Aman yang listrik itu 6 unit. Ada di Subrantas Uka dan juga ada di Subrantas Sukakarya atau Kualu. Menggunakan AC itu ya, Oplet Aman. Oplet Aman. Saya nggak tahu tuh kenapa kacanya kok gelap sekali. Nah, itu tidak membahayakan kalau pelajar naik. Sebenarnya kalau dari dalam terang sih.
Jadi dari dalam kan kita lihat dari luar. Ya, kan. betul. Jadi mungkin desainnya nanti kami ajukan untuk dirubah kalau memang ada permintaan dari masyarakat, tentu harus ada ACC dari pimpinan ya. Kalau kami ini kan hanya melaksanakan apa yang ada, unit yang ada kita operasikan. Kalau terkait apa desain semuanya itu kan nanti kita sampaikanlah ke pimpinan kalau memang perlu kita lakukan evaluasi terhadap kaca filmnya atau apapun karena memang masyarakat banyak yang ini bertanya yang gitu kan, takut gitu. Ketika di dalam ya kita nggak tahu di dalam itu yang naik siapa gitu kan, terjadi apa-apa. Jadi untuk saran saja guys. Ya bus oplet aman ini juga hanya sebagai penghubung nih antara apa namanya ke tempat-tempat yang diberhentikan sama tujuannya ke bus Transmetro tadi. Ya. Ada berapa total karyawan sekarang? Saat ini karyawan sebanyak 214 orang. 214 itu terbagi 76 supir, kemudian 72 pramugara, kemudian sekitar 20 sekian petugas halte, plus tambah ada juga 10 mekanik, ada 10 juga apa namanya ini security, dan ada petugas kebersihan 2 orang. Kebersihan 2 orang. Ya berarti sekitar 200 sekian, 224 orang. Nah, itu masih di ininya yang di operasionalnya, artinya yang pelaksanaan ini operasional, termasuk yang tadi yang saya sampaikan. Dan di luar itu ada juga tenaga harian lepas di THL ya. Nah, THL-nya. Jadi THL itu berbeda lagi. Beda lagi. Oh, itu tidak termasuk dari pegawai tetap yang 220 tadi itu atau beda, sudah masuk tidak. Itu di luarnya karena memang posisi itu kan memang petugas ini dipergunakan untuk mengawasi dan merawat, ada yang merawat halte, ada yang membersihkan halte, ada yang mengawasi lalinnya, lalu lintas yang di Ramayana kadang banyak yang harus dibersihkan, terus ada koordinator lapangannya, ada untuk yang mengawasi pengisian BBM-nya, ada yang mengawasi terkait pekerjaan apa namanya ini mekaniknya. Ini pekerjaan yang mekanik ini seluruh suku cadang tentu harus dipoto sebelum pekerjaan, pada saat pekerjaan, dan sesudah pekerjaan. Itu harus didokumentasikan secara real. Itu untuk menjaga kita apabila ada pemeriksaan. Kemudian juga ada yang mendistribusikan terkait tiket, alat yang diapakan, terus malam itu ada yang kalau subuh itu pramugara itu kan harus ada menyetorkan apa namanya kayak formulir dibagikan, kemudian kalau pakai karcis dia bagikan karcis. Nah, petugas tiketing juga ada, dan petugas administrasi keuangan, administrasi data, dan lain-lain yang memang mendukung terhadap operasional Transmetro. Gitu. Berarti ngomong-ngomong masalah tiket tadi, apakah tidak ada sistem online ataupun bayar melalui saat ini sudah menggunakan TOB. Kita saat ini sudah menggunakan TOB, namun demikian tentu petugas itu tetap kita pergunakan untuk mengawasi alat tersebut. Karena setiap pemberangkatan harus ada diperiksa uangnya. Uang dari petugas pramugara itu harus diperiksa. Waktu berangkat bawa uang berapa, pulang bawa uang berapa. Gitu. Jadi karena kan kita jangan sampai bertambah nanti uang dia. Gitu. Itu tadi jangan sampai bertambah uang dia sampai ada kekurangan uang untuk. Betul. Karena itu memang sangat riskan sekali guys. Betul. Ya kan, karena namanya banyak oknum gitu kan. Oknum ini kan permainan apapun bisa dilakukan, ya kan. Nah, ngomong-ngomong, saya juga dapat informasi kenapa gajinya di bawah UMK. Untuk gaji supir sebenarnya sudah di atas. Karena supir itu gajinya 3,6 ya. 3,5, 3,6 gitulah. Sudah pokoknya 3,3 sampai 3,6. Yang 3,3 itu yang bus sedang, yang 3,6 itu bus yang besar. Nah, untuk pramugara karena tugasnya itu sama dengan
THL Dinas Perhubungan rata-rata ya memang jangankan petugas yang itu, yang THL sendiri yang menggunakan seragam di sub saja gajinya ya sama 2,5-an gitu. 2,5. Iya, jadi artinya kalau berbicara apa namanya gaji tentu disesuaikan juga lah dengan tugasnya. Iya. Karena memang banyak yang ngeluh ke saya masalah gaji itu, kenapa kami tidak UMK Pak? Kalau gitu nanti saya tanyakan sama Pak Wali apa alasannya. Gitu kan. Dan di satu sisi lagi juga apa namanya, saya itu sangat prihatin dengan halte yang ada saat ini. Dan itu baru kemarin diperbaiki oleh pihak swasta di Cempedak, kemarin saya lihat bagus itu. Nah, cuman di seberangnya Cempedak ini juga yang di dekat Bank BNI itu lebih hancur lagi itu. Baik, jadi terkait halte itu benar-benar luar biasa Pak Wali membantu kami. Ini sebenarnya bagian dari apa yang diperintahkan oleh Pak Wali Kota. Ya. Jadi untuk di tahun 2025, 2026 ke depan tidak perlu lagi menggunakan APBD untuk memperbaiki halte yang ada. Karena di tahun-tahun sebelumnya memang kita perbaiki menggunakan APBD. Nah, jadi artinya kemampuan memperbaiki pun tidak sebesar yang apa namanya diisu-isukan. Tidak. Paling kita di 200 juta aja bisa menyelesaikan 5 sampai 10 halte. Di 200 juta saya sudah bisa menyelesaikan 5 sampai 10 halte. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sudah menghemat secara pengeluaran. Namun kalau kan seluruhnya tiap tahun kan nggak sanggup juga. Paling hanya bisa dalam 1 tahun itu memperbaiki 5, 10 sampai 10 halte lah yang bisa kita perbaiki. Nah, saat ini alhamdulillah Pak Wali Kota memerintahkan kepada kami, saya, Pak Kadis, kemudian ada dibantu juga Bu Kabak Ekonomi, Bu Boge, dan kami bertiga itu memang diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga. Beliau langsung memberikan nomor handphonenya ke kami untuk segera dihubungi. Pada saat kami telepon memang sudah welcome, berarti kan memang sudah didahului oleh Pak Wali dulu. Kalau nggak akan mungkin kami diterima. Dan alhamdulillah untuk beberapa halte di Sudirman ini seluruhnya sudah akan dilakukan revitalisasi oleh seluruh pihak ketiga yang sudah kita hubungi. Terutama yang kita sampaikan awal itu adalah BSI. BSI sudah mengawali di 2 halte. Halte Cempedak, Awal Bros dan halte Cempedak. Yang saat ini namanya sudah tidak Awal Bros, namanya sekarang Dupa Kencana. BSI Dupa Kencana yang di Awal Bros ini. Oh, yang depan sana, seberangnya ya. Jadi seberangnya sudah juga oleh Viera. Viera sudah membantu dan juga Bang BRK Syariah kan sudah memasang itu under construction semua tuh. Beberapa halte yang ada sudah ada di Sudirman ini, sudah ada 5 halte yang mereka tandai untuk dilakukan perbaikan. Mereka bahkan berencana akan ada 10 halte yang akan diperbaiki. Tahap pertama 5 dulu, kemudian 5. Demikian juga BSI. BSI itu ada 10 juga yang akan mereka perbaiki. Saat ini baru 2 yang selesai. Namun sisanya juga mereka akan membantu. Bukan hanya mereka, ada Awal Bros juga membantu, ada Safira juga membantu, ada SSK 2 membantu. Saya datangi seluruhnya. RS Prima juga sudah kami hubungi. Ini ada beberapa lagi yang sudah saya komunikasikan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Karena memang ini harus berproses, tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Memang mereka semua kan membutuhkan prosedur yang jelas. Pertama bersurat, kemudian balasan surat izin untuk memberikan izin untuk mereka perbaiki, kemudian mereka melakukan pengadaan di unit mereka sendiri dulu. Tentu kan tidak akan mungkin tiba-tiba ada yang memperbaiki tanpa ada proses pengadaan di unit mereka kan. Gitu. Karena memang berawalnya berdirinya Dus TMP ini guys, halte ini memang menjadi suatu kontroversial. Waktu itu zaman wali kota sebelumnya saya sudah bilang, dan saya juga pernah ingatkan, jangan menggunakan dana APBD tapi gunakanlah pihak ketiga. Waktu itu memang Pak Firdaus waktu itu, cuman tidak tahu tak kenapa masih tetap juga digunakan dana APBD, karena
dilempar aja ke pihak ketiga. Kalau iklan rokok tuh asal jangan di Jalan Sudirman ya, itu sebenarnya bisa sah-sah saja untuk bangun halte. Nah, sekarang ini berarti kan hanya ada udah mulai 8 koridor ya, yang mulai di Ya, 8 plus 2. 8 plus 2 ya. Berarti yang untuk ke bandara belum ya? Ke bandara sudah Sudah ada jalan. 1A. Sudah jalan ya? Sudah jalan terus 1A. Ya, karena jarang sekali saya lihat mobil itu mampir ke sana gitu. Iya. Biasanya kan hampir berapa. Nah, ritme antar bis ke halte sama di halte lain ini kan cukup panjang nih, karena cukup lama nih. Iya. Bagaimana mengkondisikan bahwasanya masyarakat ini tidak menunggu lama dengan hal ini? Ya, jadi terkait menunggu lama ini tentu saya selaku kepala OPT bertanggung jawab apa penyebabnya. Nah, tentu yang pertama penyebabnya adalah kekurangan armada itu. Ya. Yang seharusnya 38, yang idealnya di 10 menit ya. Menunggu 10 menit berkurang dikarenakan mungkin kalau macet sih nggak bisa dipastikan, paling Ya. kalau pagi sama sore saja ya. Ya, jam-jam Tapi kerja lah. jam-jam tertentu kita cek kenapa. Tentu evaluasi yang saya lakukan, saya cari tahu penyebabnya. Ternyata memang ada kebiasaan pramudi kita yang memang harus kita perbaiki. Karena ideal LOT, lay of overtime itu ada di 10 menit. Ya, ada di 10 menit. Ya. Namun kenyataan di lapangan itu lebih ternyata. Selama ini saya mengawasinya manual. Oke. Ya pada saat saya awasi, bener dia. Pada saat saya pergi dari situ, Berubah orang. Iya. berubah pelaksanaannya. Jadi saya berpikir keras gimana caranya untuk mengatasi hal ini. Alhamdulillah dengan adanya TOB ini, TOB yang untuk pembayaran Pakai cashless ini, pakai kartu dan apa, ternyata di situ ada ininya, ada GPS-nya. Nah, dari GPS itulah kita gunakan performa busnya kelihatan di dalam layar kita. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya pelajari terus seperti apa caranya supaya pelayanan itu menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kami sudah mulai dapat formulanya, yaitu dengan pengawasan digital. Nah, nanti mungkin kawan-kawan bisa main ke TMP. Saat ini sudah ada petugas comment center kita untuk melihat bagaimana pergerakan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi saat ini memang saya selaku pimpinan tentu wajib menegur anggota yang kurang benar bekerjanya. Tadi malam saya sampaikan, tadi malam pengarahan itu langsung ke para supir, pramugara, petugas halte dan lain-lain. Saya sampaikan, kita ini melayani masyarakat. Tolong jangan kecewakan masyarakat. Bapak Ibu itu bekerja ada shiftnya dari jam 6 sampai jam setengah 1. Artinya setelah setengah 1 kan Bapak bisa menyesuaikan pekerjaan Bapak. Kalau Bapak lama di masjid, bukan berarti saya tidak memperbolehkan Bapak tidak ke masjid. Bukan, tapi pada saat Bapak bertugas dari jam 6 sampai jam setengah 1, laksanakan itu dengan baik. Itu. Begitu juga yang dari jam setengah 1 sampai jam setengah 8 malam. Silahkan bekerja dengan baik. Setelah Bapak bertugas, Bapak mau di masjid lama, mau sholat sampai iktikaf sampai pagi, silakan. Saya tidak melarang. Tetapi pada saat melayani masyarakat, tolong layani, jangan ngetem. Alasannya memang sholat, makan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Tapi tadi malam saya sudah sampaikan supaya perbaiki kinerja. Karena kinerja bapak-bapak mempengaruhi kinerja saya, kinerja Pak Kepala Dinas juga akhirnya, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah pengawasan digital hari ini sudah mulai, pelanggaran sudah mulai menurun. Yang tadinya 20 menit lebih mereka ngetem sampai 30 menit kan lama. Seharusnya bisa melayani kan jadi hilang. 20 menit yang bisa berjalan itu kan bisa menjemput orang. Akhirnya lambat. Itu ternyata sudah saya analisa. Nah, sekarang kami perbaikan dengan sistem yang baru dengan menggunakan pengawasan digital. Karena kok pengawasan langsung kucing-kucingan. Itu dia.
Ya, karena memang semua era digitalisasi dan bisa menggunakan GPS. Kenapa mobil itu berhenti? Kenapa mobil itu permasalahan? Sebenarnya kan sudah bisa dipantau. Sudah dipantau. Berapa penumpang per hari untuk TMP? Saat ini kita penumpang itu rata-rata berapa ya? Pendapatan kita di 10.000 sampai di 12.000. Kita bagi 4, sekitar 3.000-an, 3 sampai 4.000 penumpang satu hari. Ya. 3.000 sampai 4.000 penumpang. Dikalikan 4.000. 3.000 lah. Di 3.000 lah kita ambil ya. Berarti lebih kurang hampir 12 juta per hari. 10 sampai 12 juta per hari biasanya pendapatan. Kalau sebulan sekitar Anggaplah di 10. 600 juta gitu. Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu. Iya. Sekitar kita pendapatan kita itu kan di 12.000 itu kan dengan anak sekolah. Tapi kan anak sekolah kan kita gratiskan. Sekolah gratis. Jadi pendapatan kita ya sekitar 9 juta sampai 10 juta lah. 10 juta per masuk hari. yang masuk ke kita. Oke. 300 jutaan lah. 300 jutaan per bulan ya guys. Ya. Kemarin ada minta dana 33M tuh. Jadi gini. Nah, betul. Jadi disinilah saya akan jelaskan. Oke. Kenapa angka 33 itu muncul. Ya. Sebenarnya dana APBD yang sebenarnya itu adalah sebesar 25 miliar. 25M. 25. Oke. Nah, 7 miliarnya adalah apabila tercapai di angka itu. Artinya itu tergantung pendapatan BLU. Oke, belutnya. Nah, kalau penghasilan BLU hanya di 4 miliar realisasi, tentu otomatis di 29, tidak di 33. Nah, itu artinya 33 itu hanya angka. Kenyataannya tidak sampai Nyatanya berapa? 20 berapa? Kalau kenyataan di 2023 realisasi belanja ya saya catatan itu 26 saya dapat. 26 miliar. 2023 itu 26 miliar, di 2024 turun karena memang ada ini kalau nggak salah di 23-an realisasinya. Apalagi sekarang kita tambah dikurangi lagi. Kemarin itu uang kita sudah dibayarkan untuk membayar tunda bayar aja 6 miliar. 6 miliar, 6 miliar bukan 1 miliar, 2 miliar, 2,6 miliar untuk membayar tunda bayar di 2024. 1 bulan. Bukan, di tunda bayar itu di seluruh pembayaran yang ada di 2024 itu 1,6 plus ada pembayaran untuk membayar hutang lama di perusahaan daerah 1 miliar. Jadi sekitar 2,7 miliaran. 2,7 yang kita bayarkan untuk pembayaran tunda bayar di tahun 2025. Kemudian kita ada pengeluaran juga 5 miliar. Ada dari anggaran kita dari perubahan kemarin itu kita pos yang ada di UPT diambil 5 miliar. Dikurangi. Karena kan 26 miliar itu kan banyak nih. Ya. Pembagiannya taruhlah kita potong gaji. Ya. Ya kan? Sekarang itu realisasi itu belum sampai di 26. Mungkin paling kencang itu di 24 sampai kemudian kan untuk maintain base dan sebagainya itu berapa lebih kurang Pak? Kalau untuk maintain bis itu paling belum spare part apapun lah. Solarnya bagaimana itu? Ya, untuk penggajian itu lebih kurang 10 miliar untuk gaji ya. Sebulan? Setahun. Oke. Ya. Kemudian untuk BBM itu sekitar 8 sampai 9 miliar. Oke. Nah, jadi udah berapa tuh? 19 kan 19. Ya. Kemudian untuk maintain paling banyak itu sekitar 2 sampai 3 miliar. Oke. 2 sampai 3 miliar paling kuat. Dan sisanya itu untuk keperluan kantor. Kantor kayak internet, kantor untuk apa namanya tuh listrik. Berarti kantor. 19 tambah 3 21. Berarti yang 26 taruhlah kita 26. Berarti 5 miliar untuk urusan kantor. Kalau yang itu tadi enggak lebih. Oh, lebih. Untuk gaji aja ada 11 itu yang tadi. 11. Makanya tadi saya bilang di 24. Kalau di 2025 ini 24. Sisanya untuk bayar tuh tunda bayar.
Apapun ceritanya kan uang rakyat Iya. bisa transparansi. Bisa. Dan kami saat ini diperiksa oleh inspektorat. Oke. Dari data-data yang kami punya, kami serahkan semua ke inspektorat untuk diperiksa karena merupakan hal yang seharusnya. Uang negara itu harus diperiksa. Ya. Apapun yang kita gunakan tentu harus diperiksa. Betul. Itu sudah selayaknya dan sewajarnya. Di 2023 alhamdulillah LHP BPK kita alhamdulillah clear. Kemudian 2024 clear, memang kita sudah diperiksa, sudah tidak ada kesalahan, artinya secara prosedur benar gitu. Di 2025 walaupun belum selesai tahun anggaran, kita sudah diperiksa oleh inspektorat. Jadi cut off-nya kita juga sudah di bulan September kemarin karena tugas masuknya dari inspektorat juga di bulan Oktober. Artinya kami menggunakan uang negara ini betul-betul diperiksa oleh inspektorat, BPK. Nah, itu dia. Baiklah, mungkin terakhir ada mau Anda sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang memperhatikan bagaimana pelayanan Transmetro saat ini. Kami selaku manajemen Transmetro berupaya menjadi lebih baik, apalagi support dari Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Saat ini kami sedang berbenah di pelayanan, di operasional, kemudian di prasarana halte juga kami juga sudah dibantu untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya untuk di 2026 doakan Bapak Wali Kota memerintahkan kami untuk rider service, artinya armada yang saat ini sudah mulai performanya menurun akan diganti dengan armada baru dengan sistem BTS, rider service, artinya Pemko tidak membeli bus, tetapi membeli layanan kepada pihak ketiga atau swasta. Dari sana kita juga meminta tentu armadanya baru, namun nanti kita pembayarannya adalah rupiah kilometer. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperbaiki layanan Transmetro Pekanbaru. Kepada masyarakat dipersilakan untuk menggunakan angkutan Transmetro Pekanbaru. Kami selaku penyelenggara dari Transmetro berupaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Itu terima kasih kepada masyarakat. Mungkin itu cukup. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Bus Transmetro, yaitu Bung Sarwono, yang mana kita berharap Bus Transmetro ini menjadikan pelayanan terkhusus, pelayanannya baik pun itu AC-nya dingin, tempat duduknya bersih, dan mobilnya bersih, dan tidak ada permasalahan. Karena kalau saya perhatikan seperti di Singapura kemarin kita lihat bahwasanya mereka ada sistem digitalisasi semua, tidak ada menggunakan cash, hanya menggunakan uang elektronik saja. Namun yang paling terpenting adalah ketepatan waktu untuk mengangkut penumpang, yang mana terukur dari halte ke satu ke halte lainnya. Ya, semoga ada perubahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Gunung Nugroho dan Makarius Anwar. Kita lihat ke depannya seperti apa bus Transmetro di 2026. Saya Eka Saputra menundur diri dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Hotel Pangeran yang sudah menyediakan tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.